Sebelumnya sudah izin sama Ketua Gugus Pak Rujikin. Nah ini saya hanya sekedar menginformasikan atau share saja. Kebetulan kemarin itu saya mengikuti ada yang namanya Guru Belajar, programnya dari Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah ini saya sekedar menginformasikan saja, sekaligus sebetulnya ini adalah tugas akhir dari BIMTEK seri AKM SD. Sebelumnya saya mohon maaf jika memang kurang sempurna, ini saya buat ala kadarnya, mudah-mudahan bisa diterima. Kita mulai saja. Ada yang namanya Guru Belajar seri AKM. Seri AKM itu apa sih? AKM sendiri itu adalah Asesmen Komen Nasional. Ini garis besarnya saja. Caranya bagaimana? Di sini kita yang pertama pastikan sudah terdaftar di Dapur. Kemudian memiliki akun atau pertama kita pendaftaran itu yang pertama adalah terdaftar di Dapur. Kemudian memiliki akun atau registrasi SIM PKB. Nah ini nanti kita bisa klik linknya, monggo silahkan kalau mau langsung simulasikan di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah nanti kita akan diarahkan pada seperti ini tampilannya. Kemudian kalau sudah memiliki akun, langsung kita masukkan akun kita, akun SIM PKB Bapak Ibu. Jika belum punya atau memang belum terdaftar, kita bisa registrasi dulu di registrasi akun GTK. Kebetulan karena saya sudah pernah membuat juga dan sudah masuk ke Gugus, nah kita langsung klik saja menu masuk. Kemudian kalau sudah masuk nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian nanti akan diarahkan kita masuk pilihannya asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum kita klik, ya. Kemudian nanti akan muncul di situ diarahkan untuk kita mengikuti BIMTEK. BIMTEKnya itu ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Nah sebelumnya itu kita mendaftar dulu. Kalau sudah terdaftar, kebetulan karena saya masuknya angkatan 8, kemarin itu mulai BIMTEK itu mulai hari Senin dan sampai hari Jumat kalau tidak salah. Kita dikasih waktu estimasi waktunya dari hari Senin sampai hari Jumat. BIMTEK-nya itu ya daring seperti biasa, kita akan ditampilkan beberapa materi. Saya tidak akan membahas materinya apa saja, cuman kalau garis besarnya di situ kita sebagai guru perlu tahu bahwa memang kita sebetulnya bukan pengganti ujian nasional karena tidak sama poinnya. Jadi sebagai kalau di asesmen kompetensi minimum ini kita istilahnya ada asesmen nasional. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum AKM, kemudian ada yang namanya survei karakter. Ternyata asesmen kompetensi minimum ini ada 2 poin, yaitu yang pertama apa yang akan dinilai? Asesmen literasi itu mengenai membaca, kemampuan membaca, dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Ini di sini ada poin-poinnya, saya garis besar saja. Kemudian komponen AKM itu ada 2. Yang pertama literasi, numerasi. Nah ini materinya ya. Nah ternyata dalam level pembelajaran di SD itu terdiri dari 3 level. Level 1 itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Level 2 itu kelas 3 dan 4. Level 3 itu kelas 5 dan 6. Jadi nanti kita akan disuguhkan dengan beberapa materi dan contoh beberapa soal-soal mengenai literasi dan numerasi. Kalau literasi itu berkaitan dengan bahasa tadi, kalau numerasi itu berkaitan dengan angka, berarti soal-soal matematika. Nah, setelah kita melaksanakan BIMTEK, itu ada tahapannya, jadi tidak banyak, cuma memang kita bisa disambi dengan mengerjakan
tugas-tugas lain ya. Jadi nggak harus mantengin di depan laptop atau di depan handphone. Kebetulan saya kemarin langsung menggunakan handphone saja. Nah, jadi syaratnya itu kalau misalkan kita pembelajarannya tuntas, itu minimum harus mendapatkan skor 70 atau 70% dari 100% soal. 100%-nya itu berapa soal? Ada 30 soal yang harus kita kerjakan. Sebelum kita masuk ke ujian itu, pada materi-materi awal, kita nanti akan dihadapkan dengan yang namanya pretest. Soal-soalnya sama dengan yang akan diujikan. Soalnya sama, cuma diacak nomornya saja. Yang keluar nomor 1 itu nomor berapa. Nah, nanti jika kita sudah melaksanakan BIMTEK-nya, nanti kita akan mendapatkan penghargaan. Berupa apa? Penghargaannya berupa sertifikat. Nanti akan keluar, kita biasanya akan disuruh untuk mengisi survei dulu. Survei berupa angket seperti ya tidak. Nah, setelah menyelesaikan BIMTEK, ini termasuk salah satu tugas akhir. Jadi saya kebetulan kemarin mencari di YouTube, ternyata yang dimaksud video pengimbasan itu adalah kita disuruh membuat video mengenai dampak atau imbasnya setelah kita mengikuti seri belajar AKM SD ini. Seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan di ujian pertama kita masih gagal, nanti akan kita diberi kesempatan maksimal 3 kali. Itu saya kemarin sempat screenshot. Kalau materi Bapak Ibu misalkan mau menggunakan laptop, saya screenshot saja. Bisa juga buat catatan kecil di kertas itu. Jadi kita ujian itu sebanyak 3 kali karena pretestnya itu seperti pretest pertama soalnya sama, pretest kedua soalnya sama. Cuma memang untuk mengetahui kemampuan awal kita seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita sudah selesai akan tampil seperti ini. Angkatan SD, angkatan 8 komplit. Kemudian nanti kalau setelah ujian itu langsung kelihatan skornya Bapak Ibu. Tadi minimal kita sudah dikasih tahu bahwa minimalnya itu 70%. Ya, setidaknya dari pretest sampai ujian akhir itu ada progres paling enggak ya saya termasuk hanya di KKM lebih sedikit seperti itu. Kalau misalkan mau mengulang lagi ya boleh, nanti kita dibuka lagi materi-materi karena soalnya sama seperti itu. Nah, penghargaannya kebetulan karena saya belum dapat sertifikat mengenai seri AKM ini salah satu contoh dari piagam penghargaan yang kemarin saya ikuti, salah satunya dari seri COVID-19 pendamping. Nah, ini juga dapat sertifikatnya 32 jam. Lumayan untuk entah itu nanti manfaatnya sekarang entah nanti ya Bapak Ibu. Paling tidak kita punya wawasan mengenai yang namanya asesmen nasional yang katanya digadang-gadang sebagai pengganti ujian nasional. Kalau ujian nasional itu kan lebih kepada kompetensinya hasil akhir. Kalau di seri AKM ini kita lebih kepada kompetensi yang akan dicapai itu prosesnya, bukan capaian hasil akhirnya, bukan berupa angkanya saja. Tapi memang seri AKM itu ya bentuknya seperti soal-soal ya biasa seperti itu. Dan kalau ujian nasional itu perbedaannya, kalau di ujian nasional itu akan diujikan pada kelas tingkat akhir ya Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk SD kan memang tidak pernah tidak masuk ujian nasional. Dulu itu SMP, SMA, SMK. Ini sertifikatnya, manfaatnya apa ya? Yaitu tadi saya mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai asesmen nasional, salah satunya AKM. Kemudian juga nanti kita akan diarahkan ke grup Telegram dan yang terakhir memperoleh sertifikat. Terima kasih, demikian paparan saya. Barangkali mau langsung praktek mendaftar monggo. Ya, kita masuk ke link gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita masukkan akun SIM PKB kita. Klik menu masuk. Ya. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Lalu klik menu asesmen kompetensi minimum. Nah, ini adalah tampilan karena sudah selesai menyelesaikan seri AKM angkatan 8, maka muncul seperti ini. Nanti jika yang belum terdaftar
atau belum daftar, nanti akan muncul angkatan 9, 10 maupun 11. Seperti itu. Terima kasih.